Yang pembahasan sekarang ya, pasal berikutnya adalah suwaru al-qudwati tis'un. Gambaran menjadi imam itu ada 5 gambarannya. Menjadi qudwah, menjadi makmum ya. Gambaran menjadi makmum itu ada 5. Jadi tidak sembarangan kita sembahyang berjamaah itu siapa yang dijadikan imam dan siapa pula yang menjadi makmum, seperti itu. Tidak sembarangan. Harus mutaba'atul makmum imamahu, si makmum harus mengikuti imamnya. Fil makan wal af'al wal ihram, baik itu ketika di dalam tempatnya atau dalam perbuatannya ya, ataupun di dalam takbiratul ihramnya, itu harus mengikuti si imam ya. Nah, sementara di sini gambarannya ada 9. Antara si imam dengan si makmum harus ada kecocokan ya. Kalau tidak ada sinkron ya, maka terancam ya salat berjamaahnya menjadi batal. Untuk supaya salat berjamaahnya itu diakui, menjadi sinkron sesuai dengan kriteria, dengan aturan, maka itulah yang dimaksud dengan salat berjamaah yang akan menghasilkan pahala ya lebih banyak daripada salat sendirian sampai 27 derajat bedanya ya, sampai 27 derajat bedanya. Kalau memang ada kecocokan, ada kesamaan, ada penyesuaian sesuai dengan ketentuan syariat ya, pendidikan atau ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak semuanya proses pelaksanaan imam dengan makmum itu bisa diterima gitu. Ada juga yang memang tidak diterima, berarti batal pelaksanaan sholat berjamaahnya kalau memang tidak ada kesamaan gitu. Tidak ada kesamaan. Contoh, tasihu yang sah untuk menjadi makmum, sah juga menjadi imam dan diimamumi ya. Itu ada 5. Qudwatu rajulin birajulin. Nah, qudwatu rajulin birajul. Ya, qudwatu rajul birajul berarti ya seorang laki-laki mengikut ya, mengikuti salatnya yang menjadi imam laki-laki juga. Berarti laki-laki sama laki-laki itu sinkron. Cocok. Makmumnya siapa nih? Lalakian. Imamnya lalakian juga, cocok. Diakui dalam syariat. Ya. Karena sama-sama laki-laki. Makmumnya laki-laki, imamnya juga lalakian. Ya, lalakian. Wa qudwatu imra'atin birajulin. Nah, sekarang ya di luar daripada yang pertama laki-laki sama-sama laki-laki. Yang kedua ini sedikit berbeda. Apa berbedanya? Makmumnya, qudwahnya ya, yang mengikutinya perempuan, yang menjadi imamnya lalakian. Berarti perempuan ikut dengan laki-laki. Imamnya lalakian, makmumnya bebinian. Semuanya bebinian. Ya. Atau lalakian bebinian, itu maklum. Maklum artinya sudah diketahui di wadah kita biasa seperti itu. Makmum lalakian, imam lalakian, makmum lalakian, makmumnya lagi berikutnya paling belakang bebinian. Sah enggak? Sah. Tasihu sah. Lalakian makmum, lalakian imam. Lalakian imam, bebinian makmum. Seberataannya bebinian, sah apa enggak? Sah. Ya, sah. Ya. Nah sekarang wa qudwatu khunsa birajulin. Ya. Khunsa ini banji. Bukan bencong. Kalau bencong itu apa, Bim? Ya. Bencong itu unsa. Kalau khunsa itu banci. Loh, apa bedanya bencong dengan banci, Bim? Kalau unsa bencong itu sebujurnya lalakian. Kalau waria itu bukan bencong. Waria itu khunsa. Khunsa itu banci itu mempunyai 2 kemaluan. Nah, itu jarang kalau yang begitu.
mempunyai dua kemaluan banci namanya. Bukan bencong, bukan lelakian. Banci ngarannya. Kalau bencong-bencong yang ada wehin itu coba tes pian, periksa itu. Lelakian itu. Jadi kalau dijapa itu kada batal meskipun ada buah dadanya. Nah, kalau khunsa ini dia mempunyai dua kemaluan. Makanya bingung. Dipadahkan lelakian, ada kemaluan bebiniannya, dipadahkan bebinian ada kemaluan lelakiannya. Jadi dua-duanya terkumpul di situ. Itu ngarannya khunsa. Ya. Nah, ini yang khunsa ini bingung nih. Ini kalau pas ada lelakian, ya lelakian jadi imam. Ini makmumnya dia nih, si banci tadi nih. Banci makmumnya. Dia punya dua kemaluan. Seharusnya kan jadi imam. Karena dia lebih sempurna. Maksudnya lebih sempurna. Yang ini ada cuman punya jenis kelaminnya kelamin bebinian. Ini jenis kelaminnya jenis kelamin lelakian. Ini aku dua-duanya jadi basic. Berarti lebih harap. Ya kalau aku basic dua-duanya. Aku basic dua-duanya. Jadi ada basic kelamin bebinian, basic jenis kelamin lelaki, itu ngarannya khunsa. Nah, kalau disandingkan dengan lelakian, ya, disandingkan dengan lelakian, inya kada boleh menjadi imam. Kada boleh menjadi imam, berarti dia harus menjadi makmum. Makanya di sini qudwatu khunsa birajulin. Ya. Qudwatu khunsa birajulin. Makmumnya banci makmumnya. Bukan bencong, makmumnya banci. Kemudian imamnya lelakian. Boleh apa aja? Kada boleh. Ya, sah. Itu yang ketiga. Yang keempat, qudwatu imra'atin bi khunsa. Qudwatu imra'atin bi khunsa. Makmumnya tadi bebinian. Imamnya banci tadi. Boleh enggak? Sah enggak? Sah. Ya, sah. Imamnya banci yang mempunyai dua jenis kelamin tadi itu nah. Sekaligus dua ini. Nah. Dia jadi imam. Yang jadi makmumnya bebinian di belakang. Boleh. Ya. Itu hukumnya apa, Beb? Nah, itu kayak apa itu hukumnya? Hukum kepribadiannya sidin itu apakah dipadahkan bebinian kalau dipadahkan lelakian? Soalnya dua kelamin ada dengan sidin. Apakah dihukumkan bebinian apa dihukumkan lelakian? Ayo. Dihukumkan bebinian, dihukumkan lelakian. Ini dua-duanya ada dengan sidin. Ikam besi jenis kelamin apa? Oh ya, aku lelakian lah. Sidin jadi binian, aku binian. Aku dua-duanya dapat. Ada dua jenis kelamin. Dihukumkan lelakian kah apa dihukumkan bebinian? Nah, ini ulama fikih memberikan gambaran. Kalau ada yang seperti itu, di antara untuk memudahkan, ya, memudahkan bagi inya dihukumkan sebagai apakah lelakian atau binian, di antaranya diminta untuk bekami. Ikam bekami sana. Kada bisa, pokoknya beri minum yang banyak. Sudah habis botol, tambahi lagi. Habis ya, tambahi lagi. Anu kanyang, sudah ada apa-apa. Biasanya orang banyak minum langsung hendak bekami. Nah, ketika bekami, jangan dilihati, jangan ditakuni. Ikam waktu bekami itu tak keluarnya dari yang mana? Kan ikam berisi dua-duanya. Dari jenis kelamin lelakiannya kah atau dari jenis kelamin bebinian? Dari jenis kelamin lelakiannya. Nah, berarti dihukumkan lelakian. Nah, itu. Kalau sudah dihukumkan lelakian, meskipun kayak cenderung kepada bebinian, dijapai sama kita lelakian kada batal. Karena dia dihukumkan sebagai lelakian. Seperti itu.
wa qudwatu imra'atin bi imra'atin, dan makmumnya bebinian, imamnya juga bebinian. Boleh. Makmumnya bebinian, imamnya sama-sama bebinian. Itu boleh yang seperti itu. Lantas yang kada boleh itu yang bagaimana? Nah, yang kada boleh itu, nah di sini disebutkan wa tabtulu fi arba'in, batal sembahyangnya dengan 4 kriteria. Yang pertama, qudwatu rajulin bi imra'atin. Qudwatu rajulin bi imra'atin. Ini camkan nih. Ini perlu dicamkan ini digaris bawahi. Soalnya zaman wayah ini tidak menutup kemungkinan bebinian bisa jadi imam, makmumnya lakian. Alasannya apa? Emansipasi, kesetaraan, atau ada lagi bahasanya toleransi. Nah itu, jadi banyak istilahnya, ada toleransi, ada kesetaraan, ada emansipasi. Nah itu, ya. Padahal kada boleh dalam syariat, kada boleh. Ya, siapa itu? Qudwatu rajulin, makmumnya lakian. Bi imra'atin, yang menjadi imamnya bebinian. Nah, ini pemahaman-pemahaman liberal itu ada yang begitu, Bah. Pemahaman liberalisme, ateisme, itu ada yang seperti membolehkan. Ya, bahkan tersebar videonya kemana-mana. Ya, videonya tersebar kemana-mana. Jadi dalam ruangan ketika melaksanakan sholat itu imamnya bebinian, makmumnya ini dalam satu barisan ini ada lakiannya, ada bebiniannya. Nah, ini banyak terjadi di Eropa, di luar negeri itu banyak terjadi. Ya, yang menjadi makmumnya itu ada lakiannya, ada bebiniannya. Yang jadi imamnya bebinian. Ya, sudah begitu bajunya itu nggak ada pakai mukena lagi, dia sudah biasa kayak baju biasa. Ya, baju gaulnya dia. Jadi imam lagi. Nah, mungkin prinsipnya karena dia kesetaraan. Ya, sama-sama kita kada boleh beda-bedakan lakian bebinian, sama aja. Kan ada seperti itu. Padahal kada boleh, tetap hukum harus dijalankan sesuai dengan ketentuannya. Oke, sekarang belakangan ini kalau berbagi waris, ya kan, pihak bebinian kada mau tuh. Yang di dalam Al-Quran dinyatakan lidzakari mithlu hadzil unsayain, lalakian mendapatkan 2 bagian, bebinian mendapatkan 1 bagian. Dah maunya, dah. Itu tidak adil. Mau apalagi ada bahasa aku yang ngurusi ayah, aku yang ngurusi mama. Pian-pian nang lalakian kada dari tahunya. Sudah pembagiannya nyaman, hendak mendapatkan 2 bagian. Aku yang susah payahnya. Ya, akhirnya berkelahi sesama keluarga, sama di sana. Tidak boleh. Ya, tidak bisa seperti itu. Nggak bisa disetarakan. Tetap Al-Quran konsepnya sesuai. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Lalakian mendapatkan 2 bagian daripada bebinian. Kalaunya memang hendak disamaratakan, sistemnya dibagi dulu secara syariat. Ini lalakian nikah dapat 2 bagian, dan bebiniannya dapat 1 bagian. Karena supaya ada kesetaraan itu, diambillah dari yang 2 bagian tadi itu, di sini dari si abang dapat berapa persen, dikumpulkan, jadi diberiakan ke si dia dapat tuh 2 bagian juga. Cuman setelah dibagi secara syariat itu boleh. Ya, dibuat seperti itu kada jadi masalah. Yang penting dibagi secara syariat dulu. Habis itu ya sudah, punya aku diambil, nah nanti dari sini. Nah, diberiakan dengan si bebinian tadi. Akhirnya dapat sama aja sih dapatnya bagiannya, karena diambil dari si abang-abangnya tadi itu. Setelahnya, ini aku memberi aja bahadiah, ini bahadiah. Nah, diberiakan jadi sama jadinya. Udah apa-apa. Ya, tapi setelah dibagi secara syariat seperti itu.
Ya, ini banyak terjadi sekarang begitu tuh. Kada mau dijadikan dibedakan itu kada mau. Ya, kada mau dibedakan. Bahkan sekarang ya, sekarang di Saudi sendiri itu mereka membuat sistem kesetaraan antara lakian dengan bebinian. Seperti apa? Ya, bebinian boleh bawa mobil, boleh jadi sopir sekarang itu. Bebinian boleh begawe seperti lalakian, jaga. Sekarang kalau kita umroh itu di imigrasinya itu ya yang jaga bagian bebinian, lalakiannya santai aja. Sebaliknya bagian lalakian seharusnya begawe, bebiniannya santai, ini bebiniannya yang begawe, lalakiannya yang santai. Iya, main HP, lalakiannya apalagi pas Piala Dunia semalam nonton bola, bebiniannya yang begawe. Nah itu banyak yang begawe, ini bebinian. Bahkan yang menjaga Masjidil Haram, ya kan, bebinian ini. Banyak bebiniannya. Dulu kan kada boleh, kada ada. Bebinian pokoknya muhtaram. Tidak ada. Bebinian harusnya dihormati, dijaga. Iya, tak bisa dipekerjakan. Sekarang itu karena ada ya sistem pendapat kesetaraan, emansipasi dan lain sebagainya. Istilah-istilah yang dipakai itu, ya, istilah-istilah yang dipakai. Padahal syariat sudah mendesain semaksimal mungkin, karena memang itu dasarnya dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak yang diabaikan. Ya. Nah ini hati-hati kalau sampai terjadilah qudwatur rajulin bi imra'atin, makmumnya lalakian, imamnya binian, itu kada boleh. Yang kedua yang kada boleh itu wa qudwatur rajulin bi khunza, makmumnya lalakian. Ya. Kemudian imamnya banci. Banci tadi yang berisi dua jenis kelamin tadi itu jadi imam. Ya. Jadi imam dia. Sementara yang jadi makmumnya yang sudah nyata-nyata jelas-jelas lelakian dijadikan makmum. Iya. Yang belum jelas lelakiannya, belum jelas bebiniannya, khunsa ngarannya dijadikan jadikan imam. Ini yang kada boleh. Kalau dibalik imamnya lelakian, makmumnya khunsa tadi itu kada jadi masalah. Tapi kalau diputar balik, si yang kada jelas tadi jadi imam, yang jelas-jelas lelakian jadi itu yang kada boleh. Ya. Itu kada boleh dalam syariat. Ya. Jelas ya? Nah. Yang ketiga, wa qudwatu khunsa bi imra'atin. Yang ketiga, makmumnya banci dari makmumnya. Ya. Kemudian imamnya bebinian. Imamnya bebinian. Kalau imamnya bebinian, makmumnya lakian, jelas itu kada boleh. Ini imamnya bebinian, makmumnya banci. Banci ini kan kada jelas. Apakah dihukumkan lakian, apakah dihukumkan bebinian? Ini kada jelas tu pang berisi dua jenis kelamin. Ya, jadi makmum, imamnya bebinian, kada boleh. Dalam syariat kada boleh, dalam ajaran Rasulullah. Harusnya bagaimana? Yang khunsa tadi itu jadi imam, makmumnya bebinian. Ya, karena dia dipadahkan bebinian bisa jadi lelakian, dipadahkan lakian bisa jadi bebinian, masih belum jelas. Tapi dia masih ada harapan menjadi lelakian gitu loh. Ya, makanya dibolehkan menjadi imam. Kalau nya bebinian kan kada bisa. Ya, anu bibai. Ini bebinian, dulunya bebinian, wah ini jadi lelakian, dioperasi bibai. Ya, itu dioperasi itu hukumnya tetap jadi bebinian, sekalipun jadi lelakian. Disebabkan operasi tetap hukumnya jadi bebinian. Ada lelakian dioperasi. Ya, dihilangkan batangnya, diolahnya jadi jenis kelamin bebinian. Ya, seperti itu. Kan banyak wah ini seperti itu ya kalau di Indonesia ada tuh. Iya, mana bungas lagi. Lelakian, iya kalau ada tuh artis bungas tuh sempat ramai kalau. Wah itu karena bisa berisi anak karena itu bukan asli itunya. Ya, jenis kelamin bebiniannya bukan asli, dioperasi. Kok bisa Bib? Ya kenapa tidak? Orang WH ini ada manusia dengan teknologi canggihnya itu, ya,
Meolah boneka seperti mana bebinian. Ini kalau bergerak, kalau macam-macam kayak bebinian tuh Pak. Ini sagan lalakian yang koler bebini. Yang koler bebini mungkin faktornya kada besi duit sagan jujuran. Akhirnya nukar boneka kayak gitu. La haula wala quwata. Ada dibuatnya sekarang seperti itu. Nang sagan bebinian diolahkan juga boneka seperti lalakian. Itu ini teknologi canggih itu udah jadi macam-macam tuh Pak. Faktor-faktor yang mengolah orang itu bisa terlambat belaki atau menjadi terlambat bebini disebabkan dosa. Enggak, ini nyata dosa itu. Iya, dosa itu. Wah, itu yang membuat, yang mengolahnya siapa ya? Non muslim. Kada tahu di dosa. Kita yang menggawainya. Nah, itu bahaya ini. Saking teknologi canggihnya tuh, nah, lalakian jadi bisa bungas begitu kayak beginian. Kayak bungas tuh Pak. Diolah jenis kelaminnya, posturnya udah kayak beginian. Padahal lalakian itu. Oh, jadi sewaktu-waktu tabiatnya bisa keluarnya. Oh, jalan lagi ya. Jalan lagi ya. Di Porpo itu dulu ada bencong. Biasa kalau bencong kan dibuat-buat bahasanya. Digayai sama anak-anak SMP itu nah. Anak-anak SMP banyak digayainya. Keluar suara aslinya nya. Hei, kamu nih jangan macam-macam dan aku jangan. Anda berkelahi aja. Dia buka sepatu. Anak-anak SMP kadang-kadang menggayainya. Kadang-kadang tuh dibuka sepatunya itu. Nah, kamu jangan macam-macam dan aku aja. Nah, kalau keluar suara aslinya lelakian. Takutan nih, kadang-kadang SMP buka. Wih, nah, itu. Jadi bahaya di situ, ya. Wa qudwatu khulza bi imratin itu yang kada boleh. Makmumnya banci, imamnya bebinian kada boleh. Ya. Wa qudwatu khunza bi khunza. Makmumnya banci, bukan bencong, banci. Imamnya banci juga. Jadi sama-sama itu yang kada boleh. Tapi kalau imam bebinian, makmum bebinian boleh apa kada? Boleh. Tapi kalaunya imamnya banci, makmumnya sama daripada bancinya, itu nang kada boleh. Ya. Jadi ada 4 macam nang kada boleh dan ada 5 macam yang boleh. Sah menjadi makmum dan menjadi imam. 4 macam tidak sah menjadi makmum dan menjadi imam.